Penuntun Saat Teduh, Gereja Kristen Jakarta, Minggu 28 September 2025 dengan tema Misi Transformatif, yang diambil dari Lukas 19 ayat yang pertama hingga 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Dulu, sebelum saya mengenal Tuhan Yesus, banyak perilaku yang saya anggap wajar untuk dilakukan. Misalnya, meluapkan emosi kepada orang lain dengan perkataan yang menyinggung perasaan mereka. Saya tidak pernah memikirkan bagaimana perasaan orang lain ketika mendengar kata-kata yang melukai hati. Akibatnya, banyak orang menjadi terluka, sakit hati, bahkan ada yang merasa rendah diri. Namun saya bersyukur karena Tuhan Yesus menemukan saya dan membentuk saya menjadi pribadi yang lebih baik. Zakheus, sebelum mengenal Tuhan Yesus, juga melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap orang lain dan menganggapnya wajar. Ia seakan berlindung di balik profesinya sebagai pemungut cukai, pekerjaan yang didukung oleh pemerintah Romawi untuk membenarkan tindakannya mengambil hak orang lain. Perilaku Zakheus membuatnya dijauhi bahkan dibenci banyak orang. Karena itu, betapa terkejutnya orang banyak ketika Yesus yang datang di tengah keramaian justru menghampiri dan memanggil Zakheus serta meminta menumpang di rumahnya. Tindakan Kristus ini menembus batas kewajaran orang banyak yang menganggap Zakheus hina karena profesi dan perbuatannya. Tetapi justru melalui tindakan itu, Kristus masuk menyapa hati Zakheus di tengah penolakan orang banyak. Hasilnya, hidup Zakheus ditransformasi dari seorang yang hanya memikirkan diri sendiri. Ia berubah menjadi pribadi yang peduli kepada sesama. Zakheus berkata, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kita bisa menemukan ini di ayat yang ke-8. Zakheus yang terhilang telah ditemukan kembali oleh Kristus yang telah lebih dahulu mencarinya. Kasih Kristus dalam kisah Zakheus membuktikan bahwa dialah yang lebih dahulu berinisiatif mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Saya yakin Kristus tidak menutup mata terhadap perilaku buruk Zakheus, tetapi ia memberikan kesempatan kepadanya untuk berbalik. Tindakan Kristus ini seharusnya menggerakkan hati kita dalam memandang orang lain, terutama mereka yang belum percaya. Kita perlu memulainya dengan memperlakukan sesama dengan baik. Jika kita yang sudah percaya kepada Kristus telah mengalami transformasi, maka kita pun harus percaya bahwa Tuhan sanggup mentransformasi hidup orang lain, termasuk mereka yang belum mengenal Yesus. Mari kita mengasihi sesama seperti Kristus mengasihi. Mari kita belajar melihat orang lain seperti Kristus melihat. Dan mari
kita menjadi alat Tuhan di dunia untuk mencari yang terhilang, agar mereka juga memperoleh keselamatan di dalam Kristus. Kristus yang mentransformasi hidup kita itu memampukan kita untuk mencari jiwa-jiwa yang terhilang untuk datang kepadanya. Mari kita biarkan Kristus masuk dalam kehidupan kita dan mentransformasi kehidupan kita.